Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kanayasa Fitri dari Universitas Sahid Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Nomor pokok mahasiswa 20201100025. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen, dosen pengampu Bapak Hendri Yaniele SEMAK, dengan mereview atau mengulas kembali materi sesi 2 Akuntansi Manajemen yang berjudul Konsep Biaya dan Perilaku Biaya. Dari judul tersebut, berarti kita harus mengetahui ide pokok utama, yaitu biaya. Apa artinya biaya? Biaya adalah nilai moneter barang dan jasa yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa sekarang atau di masa depan. Selanjutnya saya izin share screen. Sama seperti yang tadi dengan topik konsep biaya dan perilaku biaya. Apa itu konsep biaya? Konsep biaya adalah nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Jika adanya konsep biaya, berarti adanya nilai tukar untuk pengeluaran, untuk pengorbanan, untuk suatu hal yang bermanfaat. Beban. Beban adalah aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau keuntungan. Selanjutnya, perbedaan biaya dengan pengeluaran. Pengeluaran atau expense adalah semua belanja yang dikeluarkan, baik yang bisa dielakkan maupun tidak dapat dielakkan. Sedangkan biaya atau cost adalah pengeluaran yang tidak dapat dielakkan dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, biaya adalah bagian dari pengeluaran. Dapat kita tarik kesimpulan, jika pengeluaran atau expense dapat dielakkan dan tidak dapat dielakkan, sedangkan biaya atau cost tidak sama sekali dapat dielakkan karena biaya atau cost merupakan bagian dari pengeluaran atau perbedaannya. Selanjutnya, konsep biaya. Biaya atau cost tidak sama dengan pengeluaran atau expense. Tentunya sudah kita lihat dari pengertian dari slide sebelumnya. Biaya atau cost harus menggambarkan kegiatan. Ya, jika adanya biaya, berarti harus adanya kegiatan. Kegiatan tersebut seperti diambil contoh produksi makanan. Yang kedua, biaya atau cost harus relevan dengan kegiatan yang dilakukan. Tentunya karena biaya atau cost digunakan untuk menghasilkan keuntungan juga atau laba. Contohnya, biaya dikeluarkan sesuai atau tidak. Pasti biaya yang dikeluarkan harus lebih banyak dari produksi makanan yang dibuat. Teori biaya. Teori biaya dikembangkan berdasarkan teori produksi, yaitu bagaimana mendapatkan formulasi biaya input yang paling efisien untuk menghasilkan produksi atau output tertentu. Dengan demikian, maka teori biaya digunakan untuk menentukan tingkat produksi atau output yang optimum dengan biaya minimum. Maksudnya, jika produksi yang dikeluarkan harus lebih banyak daripada biaya minimum. Jadi, biaya yang dikeluarkan harus kecil dan biaya produksinya harus lebih besar agar menciptakan laba atau keuntungan. Analisis terhadap faktor-faktor ekonomi dan teknologi yang menunjang produksi untuk mendapatkan teknologi yang tepat dan cocok dengan kondisi perusahaan dengan biaya minimum. Selanjutnya, jenis biaya. Jenis biaya atau cost dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan tertentu, khususnya dalam rangka pengambilan kebijakan dan keputusan bisnis. Dalam kenyataannya, masing-masing biaya mempunyai sifat dan kegunaannya yang khusus untuk pengambilan keputusan. Adanya menurut realitas atau realisasi, menurut konsep pencatatan, menurut periode atau waktu, menurut karakteristik jumlahnya, menurut karakteristik satuannya, yang terakhir menurut relevansi. Apa itu menurut realitas atau realisasi?
terbagi menjadi dua. Adanya biaya pengorbanan atau opportunity cost, yaitu biaya yang timbul karena mengorbankan kesempatan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Contohnya, penggundulan hutan untuk industri kayu. Berarti penggundulan hutan merupakan pengorbanan untuk menciptakan industri kayu. Biaya sebenarnya atau biaya real cost, biaya yang dilakukan dan benar-benar dibayarkan sesuai aktivitas yang dilakukan. Contohnya, biaya upah, gaji, bonus karyawan merupakan kewajiban atau asli. Yang kedua, menurut konsep pencatatan terbagi menjadi dua, adanya biaya akuntansi, biaya berdasarkan pencatatan buku akuntan atau buku besar seperti biaya bahan baku, biaya komunikasi, adanya biaya ekonomi juga. Biaya ekonomi adalah biaya yang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan walau semua dicatat, tapi ada yang tidak dibayarkan. Yang ketiga, menurut periode atau waktu, menurut karakteristik jumlahnya, adanya biaya jangka pendek, merupakan biaya tetap. Ada juga biaya variabel yang berubah, sedangkan biaya jangka panjang adanya biaya seluruh yang berubah-ubah atau variabelnya. Yang keempat, menurut karakteristik satuannya, adanya biaya total yaitu jumlah dan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output. Kedua, adanya biaya rata-rata yaitu jumlah dan keseluruhan biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah atau output. Biaya marginal tambahan biaya karena ada tambahan 1 unit output yang dikeluarkan lagi, jadi akan menambah biaya. Menurut relevansi, adanya biaya relevansi, adanya biaya irrelevan. Apa itu biaya relevan? Biaya relevan adalah seluruh biaya seperti total fixed cost, total variable cost, total cost, average variable cost, average fixed cost, average total cost, dan marginal cost. Merupakan biaya jenis yang tercantum dalam relevan. Sedangkan di biaya irrelevan adalah biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan namun tidak relevan dengan pengambilan keputusan dalam bisnisnya. Selanjutnya adanya perilaku biaya. Perilaku biaya adalah biaya yang akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Berarti perilaku biaya juga dapat berubah-ubah sesuai dengan aktivitas kegunaan bisnisnya. Selanjutnya adanya jenis-jenis biaya berdasarkan perilakunya dalam bereaksi terhadap perubahan volume produksi. Yang pertama adanya biaya variabel, yaitu biaya yang akan selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Biaya tetap, yaitu biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah satu jenis biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung sifat tetap. Berarti jenis-jenis biaya dalam perilaku volume produksi adanya biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel. Ketiganya mempunyai ciri-ciri dan khas sendiri. Adanya sesuai aktivitas, sesuai batas, sesuai sifat yang sangat tetap. Materi yang saya bawakan sudah selesai rupanya. Saya izin tutup share screen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.